Baik, bisa saya mulai ya. Boleh Bu, monggo Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang eh, untuk semuanya dan saya hormati Bu Fris Melia selaku Wadek 3, kemudian adik-adik ini yang calon lulusan wisuda tahun ini ya, semester ini ya. Iya, Bu. Ya. Iya Ibu. Selamat siang semuanya, semangat ya. Walaupun siang ini kita harus tetap melakukan suatu aktivitas ya. Hari ini juga bulan puasa, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu memberikan sebuah dampak positif ya untuk kita semua, untuk institusi dan untuk masa depan kita semua. Baik, saya mulai. Saya diberikan tugas oleh fakultas ya pada hari ini untuk memberikan sebuah wawasan yang berkaitan dengan program penguatan kompetensi mahasiswa berbasis kepemimpinan, profesionalisme, dan inovasi dalam mendukung daya saing lulusan perguruan tinggi. Ini suatu program yang sangat baik sekali, ibaratnya memberikan sangu kepada adik-adik semua sebelum masuk di dalam masyarakat, maka harus ada sesuatu yang dipunyai, harus ada sesuatu yang kalian semua ini punya bekal gitu ya. Nah, terkait hari ini adalah berkaitan dengan penguatan mediator profesional, strategi etika dan teknik negosiasi dalam penyelesaian sengketa efektif dan berkeadilan. Nah, next ini saya bisa scroll sendiri. Oke, baik. Eh, Kebetulan saya diberikan tugas terkait dengan strategi teknik negosiasi seorang mediator. Nah, dengan judul seperti ini, saya ingin memberikan beberapa pemahaman terlebih dahulu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan negosiasi, apa yang dimaksud dengan mediator. Nah, kalau kita bicara tentang mediator, pasti berkaitan dengan mediasi, ya. Kemudian apa sih yang membedakan antara negosiasi dengan mediasi? Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Baik, eh, negosiasi dan mediasi, ya. Negosiasi sebentar ya. Maaf, bisa lanjut ya. Ya. Jadi negosiasi dan mediasi itu mempunyai perbedaan, ya. Ada perbedaan yang krusial antara negosiasi dan mediasi. Memang sepintas bahwa negosiasi itu dan mediasi adalah sama, tetapi sebenarnya adalah berbeda. Tetapi yang memberikan kesamaan antara negosiasi dan mediasi itu adalah metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan damai. Nah, ini kita bicara dalam konteks hukum ya. Jadi negosiasi di dalam perkara-perkara hukum dan mediasi di dalam masalah hukum juga. Nah, perbedaan antara mediasi dan negosiasi adalah kalau negosiasi itu dilakukan sendiri oleh para pihak dalam mencapai kesepakatan damai, sedangkan mediasi melibatkan pihak ketiga atau mediator yang bersifat netral untuk memfasilitasi komunikasi dan membantu merumuskan hasil kesepakatan. Nah, di sini jelas bahwa perbedaan itu ada pada tidak adanya pihak ketiga dan adanya pihak ketiga.
Jadi kalau negosiasi itu para pihak melakukan perundingan sendiri untuk mencapai suatu kesepakatan damai. Sedangkan mediasi itu ada pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi komunikasi dan membantu merumuskan hasil kesepakatan. Jadi namanya pihak ketiga itu adalah mediator. Nah, mediator ini harus netral, dia tidak punya kepentingan berpihak pada salah satu atau kedua belah pihak, tetapi mediator ini harus betul-betul bersifat netral untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh pihak pertama pada pihak kedua, begitu juga dengan sebaliknya. Oke, lanjut. Nah, ketika kita bicara tentang mediasi, jadi tadi juga disebutkan di dalam judulnya ada mediator, ya. Jadi mediator itu adalah pihak ketiga. Jadi orangnya itu kita sebut sebagai mediator, tetapi prosesnya itu adalah mediasi, ya. Nah, berkaitan dengan mediasi mediator yang terkait dengan proses peradilan, ya, maka itu sudah diatur di dalam Perma atau Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, di dalam perma tersebut lebih diperjelas lagi bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh moderator. Ya. Jadi eh, harus ada moderator. Jadi bentuknya memang bukan negosiasi kalau di dalam proses peradilan, tetapi bentuknya adalah mediasi. Nah, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Nah, mediator ini bisa dari seorang hakim, ya, atau dari non-hakim. Kalau non-hakim berarti termasuk pihak lain yang memiliki sertifikat mediator. Nah, sertifikat mediator ini bisa diperoleh dari lembaga-lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung terkait sebagai penyelenggara pelatihan para mediator. Ya. Nah, bisa berasal dari pusat mediasi nasional atau bisa juga dari Kadin, ya. Jadi setiap lembaga asalkan dia mempunyai sebentar ya, saya mohon maaf, betul. Baik, saya lanjutkan. Eh, Jadi mediator itu adalah bisa dari unsur hakim, bisa juga dari non-hakim, ya. Kalau non-hakim berarti dia harus memiliki sertifikat mediator. Nah, sertifikat mediator ini bisa diperoleh dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sudah terakreditasi untuk menerbitkan sertifikat mediator, ya. Lanjut. Nah, ini saya sengaja untuk memberikan gambaran terlebih dahulu terkait dengan mediasi oleh mediator. Jadi kita bicara dulu tentang mediasi, di mana mediasi itu memang dibutuhkan di dalam suatu proses peradilan, ya. Nah, mediator adalah seorang yang independen. Jadi mediator ini harus mempunyai sifat yang netral dan dia harus independen dalam mediasi dan bertugas membantu dan mendorong para pihak yang bersengketa. Yang pertama adalah mediator berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai satu penyelesaian dengan itikat baik. Ya, jadi ibaratnya kalau kita gambarkan ini dalam suatu proses peradilan, maka
posisi mediator itu sama dengan posisi hakim, di mana tidak boleh ada kepentingan dari salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Kemudian mediator itu mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan dan harapan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi ini nanti semuanya akan terlihat di dalam bagaimana tahapan mediasi itu dilakukan oleh seorang mediator. Jadi mediator itu harus betul-betul dia menguasai tentang tahapan-tahapan mediasi. Jadi ketika suatu perkara itu harus dilakukan melalui tahapan mediasi terlebih dahulu, maka mediator ini bisa melakukan hal-hal sebagaimana yang ada di dalam tahapan-tahapan mediasi, ya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai suatu penyelesaian dengan itikat baik. Jadi visinya itu adalah suatu penyelesaian perkara untuk tidak sampai pada litigasi, ya. Jadi, mediasi ini termasuk pada proses non litigasi. Kemudian, mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan dan harapan dari satu pihak ke pihak lain. Nah, kenapa di sini ada kata harapan dari satu pihak ke pihak lain? Di sini memang, apa yang disampaikan oleh pihak pertama misalkan, untuk sampai pada pihak kedua, apa yang diinginkan oleh pihak pertama dan, sampai pada pihak kedua, itu harus melalui mediator, ya. Jadi mediator ini, mengidentifikasi masalahnya, kemudian masalahnya ada seperti ini, kemudian apa kepentingan dan harapan dari para pihak itu akan disampaikan oleh mediator pada pihak yang lain. Nah, kemudian mediator itu juga, eee, mempunyai kewajiban menciptakan, mengembangkan, dan mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian. Nah, bentuk alternatif penyelesaian ini bukan inisiatif dari mediator, itu yang perlu digarisbawahi ya. Jadi seorang mediator itu nggak boleh dia punya inisiatif bahwa, "Oh bagaimana kalau begini?" Gitu ya, nggak bisa ya. Tetapi mediator ini adalah penghubung antara pihak satu kepada pihak yang lain. Kemudian yang keempat, mengkaji berbagai kemungkinan resiko dan implikasinya. Jadi mediator ini memberikan sebuah masukan ya, memberikan sebuah bukan masukan, gambaran terkait dengan, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan implikasinya ketika suatu pilihan itu harus dipilih oleh masing-masing pihak. Nah, kemudian menyelesaikan persengketaannya secara sukarela, ya. Dan, kesepakatan di dalam proses mediasi yang dihasilkan itu harus diterima secara sukarela, gitu. Lanjut. Bentar ya. Baik, eee, kemudian pada slide berikutnya dasar mediasi. Jadi terkait dengan mediasi, itu diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Nah, di dalam pasal 4-nya itu disebutkan, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan dan seterusnya, ya, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Jadi semua perkara perdata, ya, semua sengketa perdata, perkara perdata, harus diupayakan terlebih dahulu, ada wajib, di sini dikatakan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut.
ya. Jadi apa saja menjadi perkecualian itu ada di dalam ayat 2. Tetapi itu menjadi materi lain ya. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah bahwa mediasi itu adalah wajib diupayakan untuk dilakukan pada semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan. Ya. Teles loh. Ini yang menjadi dasar kenapa sih kita harus memahami tentang mediasi? Kenapa kita harus memahami tentang mediator? Ya, kenapa kita harus memahami tentang negosiasi? Jadi kalau saya mengatakan bahwa negosiasi itu adalah bagian dari mediasi, ya. Jadi memang tidak bisa dipisahkan begitu saja antara negosiasi dengan mediasi. Karena saya beranggapan bahwa negosiasi itu ada di dalam atau bagian dari mediasi itu. Ya, ada di dalam bagian dari mediasi itu. Kemudian lanjut. Oke. Slide berikutnya. Nah, ini adalah tahapan di dalam mediasi, ya. Tahapan di dalam mediasi, apa sih yang harus dilakukan oleh seorang mediator ya? Karena apa yang dilakukan oleh mediator itu membawa sebuah konsekuensi di dalam pelaksanaan mediasi itu tersendiri, membawa kelancaran di dalam mediasi itu sendiri. Nah, di dalam menjalankan fungsinya, mediator itu bertugas tahapannya adalah pertama, dia memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, ya. Jadi, jadi mediator itu tidak hanya, dia mendapatkan tugas dalam proses mediasi di pengadilan, tetapi bisa juga untuk kasus-kasus di luar pengadilan. Artinya kasus-kasus yang tidak dalam proses yang pada akhirnya nanti menjadi masuk ke litigasi, ya. Jadi seorang mediator itu dia wajib untuk memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri. Nah, ini kalau saya boleh bertanya ini pada adik-adik semua, kenapa sih harus ada tahap satu ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kenapa sih harus ada memperkenalkan diri, memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri? Apa sih yang diharapkan dari poin satu ini? Ada yang bisa jawab? Apa kira-kira apa? Logika berpikirnya apa? Kenapa kok harus ada ini? Karena sebuah negosiasi, sebuah mediasi, sebuah perundingan, ya, itu harus ada dalam suasana yang memang betul-betul kondusif, ya. Jadi harus ada dalam suasana yang betul-betul kondusif, sehingga diperlukan suatu, keadaan yang memang betul-betul kondusif sebelum kegiatan, apakah itu negosiasi, apakah itu perundingan, apakah itu mediasi, itu harus dalam suasana yang memang betul-betul, kondusif ya. Jadi cooling down itu ada di sini. Jadi memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pada, para pihak untuk saling mengenal dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, mediator harus menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak. Jadi sebenarnya tujuannya itu apa sih? Jadi kenapa harus dilakukan mediasi? Kemudian tujuan dilakukan mediasi itu apa? Kemudian sifat mediasi ini adalah, tertutup, kecuali memang para pihak itu menginginkan bersifat terbuka, ya. Jadi mediasi itu pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali para pihak itu memang menginginkan bersifat terbuka. Nah, ini disampaikan oleh seorang mediator. Nah, kemudian yang ketiga, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan. Nah, ini harus dipahami oleh para pihak ya. Jadi nanti kalau adik-adik sekalian, ini kan ini kan, eee, bekerja kan di masyarakat ya. Ada yang sebagai APH, aparat penegak hukum, sebagai, pengusaha, atau apapun profesi yang mungkin Pak Edi sudah menjelaskan tentang profesi-profesi ya berkaitan dengan, profesi hukum di masyarakat ya. Jadi
seorang mediator itu harus menjelaskan kepada para pihak bahwa mediator itu harus netral dan tidak mengambil keputusan. Jadi keputusan itu sebenarnya semua ada pada para pihak, ya. Kemudian, membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. Jadi apa sih yang harus dilakukan selama mediasi itu, berlangsung, ya? Apakah nanti, sistemnya bagaimana, teknisnya bagaimana, itu semua harus disampaikan kepada para pihak, ya. Sehingga mediator itu membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. Kemudian yang kelima, menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Jadi seorang mediator ketika, di situ ada sesuatu hal yang sifatnya buntu, ya, maka mediator ini bisa mengadakan pertemuan dengan satu pihak dan itu bergantian, ya, tanpa kehadiran pihak yang lainnya. Itu bisa dilakukan, ya. Eee, dan ketika pihak satu diberi kesempatan untuk bertemu dengan mediator, maka pihak yang kedua juga diberikan kesempatan untuk bertemu dengan mediator. Jadi memang betul-betul netralitas itu harus junjung tinggi oleh seorang mediator, ya. Kemudian berikutnya, slide berikutnya, ya. Nah, kemudian setelah disepakati, maka disusunlah jadwal mediasi bersama para pihak. Kemudian mengisi formulir jadwal mediasi, kemudian yang ke poin H, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Jadi para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan sebenarnya permasalahannya itu apa, kemudian untuk mencapai suatu kesepakatan, maka masing-masing pihak juga mempunyai usulan harusnya bagaimana, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Nah, ini menjadi tugas dari seorang moderator, ya. Jadi menginventarisir, mengklasifikasikan dengan skala prioritas mana yang lebih dipentingkan atau lebih diutamakan di dalam permasalahan ini untuk mencapai suatu kesepakatan, ya. Kemudian berikutnya adalah memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik para pihak, dan bekerja sama mencapai penyelesaian. Nah ini, dari awal ini sudah harus dipunyai oleh masing-masing pihak, ya. Jadi yang poin C ini ada 3 hal ini harus betul-betul dipersiapkan oleh para pihak, ya. Terutama nanti ketika, tidak melakukan mediasi, tetapi yang dilakukan adalah negosiasi, ya. Ini yang betul-betul harus betul dipahami oleh para pihak. Jadi, menelusuri dan menggali kepentingan, para pihak itu biasanya dilakukan dengan, analisa dokumen, ya, analisa dokumen hukum. Kemudian mencari berbagai pilihan penyelesaian, ini terkait dengan apa sih sebenarnya tujuan dilakukan negosiasi atau tujuan dilakukan mediasi, itu harus mempunyai tujuan dari masing-masing pihak harus mempunyai tujuan, ya. Eee, karena tujuan itu memang menjadi suatu, poin utama dilakukannya negosiasi maupun mediasi. Kemudian bekerja sama mencapai penyelesaian. Nah, bekerja sama mencapai penyelesaian ini, eee, gimana ya, itu, di dalam melakukan suatu negosiasi maupun mediasi, ya, para pihak itu bukan tujuan saya menang, dia kalah, ya, bukan tujuan itu, tetapi biasanya mengarah pada win-win solution. Jadi ketika sudah dilakukan negosiasi, mediasi, maka sebenarnya tujuannya adalah win-win solution. Tapi kalau para pihak itu masih ingin bertujuan saya harus menang, dia harus kalah, maka pasti tidak akan bisa mencapai suatu kesepakatan dan biasanya langsung lanjut pada litigasi, ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, tahapan yang berikutnya adalah membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian. Nah, ini eee, kalau mencapai suatu kesepakatan, ya, maka, eee, para pihak harus membuat
atau merumuskan kesepakatan perdamaian itu. Kemudian menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. Kemudian menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikat baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. Tugas lain yang menyatakan dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi dikatakan bahwa mediasi itu wajib dilakukan, wajib diupayakan supaya kalau permasalahan keperdataan itu bisa selesai pada tahap mediasi, maka sudah selesai, tidak sampai pada proses litigasi, ya. Tetapi ketika tidak mencapai suatu kesepakatan, maka seperti yang disampaikan di dalam poin L, maka mediator itu menyampaikan laporan keberhasilan maupun ketidakberhasilan dan atau tidak dapat dilaksanakan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara sehingga lanjut pada proses litigasi, ya. Oke, berikutnya. Slide berikutnya. Nah, itu tadi berkaitan dengan tahapan-tahapan mediasi ya di dalam proses peradilan. Jadi menjadi suatu wajib dilakukan terkait upaya mediasi. Nah, sekarang terkait dengan strategi negosiasi dalam perkara hukum. Nah, negosiasi ini tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional, ya. Tidak harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kompetensi, ya. Dia harus punya sertifikat atau apa, sebuah tanda bahwa dia berkompeten gitu ya. Tetapi negosiasi ini bisa dilakukan oleh siapapun. Oleh para pihak, ya. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa ada perbedaan antara negosiasi dan mediasi. Kalau negosiasi itu tidak ada orang ketiga, tapi kalau mediasi itu ada orang ketiga yang menjembatani, kepentingan kedua belah pihak. Nah, ada strategi negosiasi dalam perkara hukum, ya. Ada 5 hal di sini yang saya, yang saya saya tampilkan ya. Pertama adalah persiapan hukum, kedua pembukaan negosiasi, ketiga penyampaian posisi hukum, tawar-menawar dan penyelesaian, kemudian kesepakatan akhir. Nah, seorang negosiator yang baik, dia itu akan memahami betul tentang tahapan-tahapan di dalam tahapan negosiasi. Ya, jadi seorang negosiator yang baik itu dia harus paham betul tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam proses negosiasi. Nah, negosiasi ini bisa dilakukan oleh para pihak yang berperkara, ya. Misalkan di dalam kasus-kasus masalah-masalah perdata, ketika ini belum sampai pada proses peradilan, itu mungkin bisa dilakukan negosiasi-negosiasi, ya. Nah, negosiator yang baik itu dia akan memahami betul sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 ini. Jadi yang harus dipahami dari 1 sampai 5 itu apa? Yang harus dikuasai dari 1 sampai 5 itu apa? Itu adalah seorang negosiator yang baik, ya. Oke, lanjut slide. Nah, sekarang berkaitan dengan persiapan hukum. Setiap pihak harus melakukan analisis terhadap dokumen hukum, tentang peraturan yang berlaku, tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Nah, hal tersebut adalah untuk memastikan bahwa negosiasi berjalan dalam batasan hukum yang sah. Jadi bukan debat kusir ya. Jadi kalau kita bayangkan negosiasi itu bukan yang saling sahut-menyahut, bukan seperti ini, bukan seperti itu, tetapi, adalah sebuah proses yang di situ ada sistematisasinya, ada urut-urutannya, ya. Yang pertama adalah persiapan hukum. Saya yakin bahwa seorang negosiator yang baik
itu dia harus paham betul tentang permasalahannya. Dia harus paham betul tentang permasalahannya. Seorang negosiator tidak akan bisa menjadi seorang negosiator yang baik di dalam perkaranya itu ketika dia tidak memahami apa permasalahannya, ya, apa permasalahannya. Nah, ada satu hal tadi yang saya kelewat untuk menyampaikan pada proses mediasi, ya. Jadi di dalam mediasi ini kembali dulu ya, mumpung saya ingat. Jadi di dalam proses mediasi, yang hadir sebagai para pihak itu yang mereka yang memang berkepentingan, yang bisa mengambil keputusan, ya. Jadi bukan orang-orang, utusan. Orang utusan itu artinya, baik nanti saya akan sampaikan pada pimpinan dan sebagainya, bukan dalam kapasitas, orang-orang yang seperti itu. Jadi memang itu adalah para pihak yang dia punya kewenangan, ya. Di dalam negosiasi itu sebenarnya juga seperti itu. Jadi kalau mau melakukan suatu negosiasi yang, ini akan berjalan lancar, ya, dan ini akan berhasil baik dan tidak bertele-tele, itu memang harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kewenangan. Jadi bukan orang-orang yang mewakili, yang tidak, bisa memutus suatu permasalahan, tetapi harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kewenangan untuk, hal tersebut. Nah, di dalam persiapan hukum, pertama analisa hukum, analisis dokumen hukum. Jadi dokumen-dokumen hukum ini harus dianalisa apakah mempunyai daya bukti yang kuat, ya. Jadi apakah dokumen-dokumen saya ini mempunyai daya bukti yang kuat? Contoh misalkan, kepemilikan suatu, benda yang tidak bergerak, ya, apakah cukup dengan, sebuah perjanjian di bawah tangan, kwitansi, ataukah harus dengan, akta notaril, ya. Nah, analisa dokumen hukum ini harus kita lakukan terhadap semua dokumen-dokumen kita yang nanti akan kita sampaikan pada proses negosiasi. Terutama yang perlu diperhatikan adalah daya buktinya itu kuat ataukah lemah, ya, daya buktinya itu kuat ataukah lemah. Nah, eee kemudian yang kedua, peraturan yang berlaku. Jadi peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan permasalahan hukum kita, itu harus betul-betul kita kuasai. Sehingga nanti di dalam proses negosiasi, itu kita tidak blank dan kita tidak dikendalikan oleh pihak lain. Kalau kita, paham betul tentang peraturan-peraturan yang berlaku, maka kita akan paham betul posisi kita itu sebenarnya ada di posisi yang mana, gitu ya. Kemudian, poin ketiga tentang hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Maka di dalam proses negosiasi itu ada hak dan kewajiban yang harus kita, patuhi. Jadi kita punya hak apa, kita punya kewajiban apa. Jadi seperti saya sampaikan tadi di awal, yang namanya kita mau, melakukan proses untuk mencapai suatu kesepakatan, maka kita tidak akan bisa memposisikan diri sebagai, "Saya harus menang, dia harus kalah," ya. Tetapi, ada suatu mindset bahwa, eee, kegiatan ini dilakukan atau proses ini dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan yang disepakati bersama dan, eee, merupakan suatu bentuk penyelesaian yang damai, ya, dan ini harus betul-betul dipahami hak dan kewajiban kita apa, dan hak dan kewajiban pihak lain itu apa, karena terkait dengan hak kita, itu juga akan berbenturan dengan hak orang lain, ya. Jadi, masing-masing pihak itu mempunyai hak dan kewajiban, dan ini apabila hanya sebatas pada hak saja yang kita tuntut, maka itu akan berbenturan dengan, pihak lain dan tidak akan muncul kesepakatan yang kita, sepakati untuk penyelesaian secara damai. Oke, slide berikutnya.
Baik, slide berikutnya. Cewek Mas Cici Ibu itu yang mengendalikan Mas Cici. Oh, sudah. Kenapa Bu Fris? Mengendalikan slide-nya Mas Cici. Oh, Mas Ipi. Oh, iya, iya, iya. Geng. Kemudian pembukaan berikutnya ini pembukaan negosiasi ya. Jadi tahapan-tahapan di dalam melakukan negosiasi itu ada tahapannya. Tadi sudah saya yang pertama sebentar. Baik, kemudian pembukaan negosiasi. Pihak-pihak yang terlibat harus menetapkan dasar hukum yang akan digunakan dan membangun komunikasi yang efektif guna mencapai kesepakatan. Jadi, di awal, negosiasi tadi kan sudah dilakukan terkait di dalam tahapannya, di dalam pembukaan itu harus disampaikan tentang, eee, paling tidak gambaran atau harapan yang ingin dicapai melalui proses negosiasi. Ya, jadi masing-masing pihak itu akan menyampaikan terkait dengan harapan, eee, yang ingin dicapai di dalam, eee, proses negosiasi. Kemudian berikutnya, slide berikutnya Mas Yipi. Nah, penyampaian posisi hukum, ya. Setiap pihak mengajukan argumen mereka berdasarkan hukum yang berlaku. Penyampaian ini harus dilakukan dengan jelas dan profesional agar pihak lawan memahami kepentingan yang diperjuangkan. Jadi, masing-masing pihak itu harus mempunyai argumen berdasarkan hukum yang berlaku, jadi bukan debat kusir, tapi harus betul-betul memahami tentang, bagaimana kasus posisinya, bagaimana analisa dokumennya, bagaimana peraturan hukum yang berlaku untuk, eee, disampaikan di dalam proses negosiasi. Dan, penyampaian itu harus dilakukan secara jelas dan profesional. Jadi memang yang paling penting adalah penyampaian argumentasi terkait dengan permasalahan-permasalahan hukumnya atau dokumen-dokumen yang kita punya, dikaitkan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga kalau ini dilakukan secara sistematis itu akan memberikan kejelasan, pada pihak lain, ya, memberikan jelasan pada pihak lain. Nah, ketika argumen kita sampaikan di dalam proses negosiasi itu tidak memberikan kejelasan, bahkan ambigu, bahkan memberikan sebuah, pemahaman yang berbeda, maka akan sulit untuk segera terselesaikannya masalah-masalah yang dilakukan dengan, cara negosiasi, ya. Kemudian berikutnya, nah, tawar-menawar dan penyelesaian. Nah, tahap ini merupakan inti dari negosiasi, ya. Di mana masing-masing pihak melakukan kompromi dalam batas hukum yang ada untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa yang namanya yang namanya pada tahap ini, yaitu tahap tawar-menawar dan penyelesaian, itu yang saya katakan tadi bahwa para pihak itu harus betul-betul, mereka yang punya kewenangan. Mereka yang punya kewenangan di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, kalaupun itu misalkan diwakilkan kepada kuasa hukumnya, maka kuasa hukum ini juga mempunyai kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan terkait dengan proses negosiasi, ya. Nah, kesepakatan yang saling menguntungkan, ini yang harus menjadikan mindset bagi para pihak bahwa tujuan dilakukan negosiasi. Jadi ketika kita menyetujui, dilakukannya suatu negosiasi atau mediasi, ya, maka yang ada di dalam harapan kita adalah mencapai sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan, ya. Sehingga harus ada, hal yang dikorbankan dan ada satu hal yang harus diperjuangkan, ya. Itu yang, harus kita punya di dalam proses, bernegosiasi. Kemudian berikutnya kesepakatan akhir.
Nah, jika kesepakatan telah dicapai, maka dibuat perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dokumen ini harus disusun dengan jelas untuk menghindari potensi sengketa di masa depan. Nah, ini adalah wujudnya sebuah perjanjian, ya. Saya yakin adik-adik semua ini sudah paham betul tentang bagaimana sih perjanjian itu harus dibuat, ya. Ada hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah perjanjian, ya. Eh, dan ini menjadi sebuah kesepakatan yang harus disepakati dan harus masing-masing pihak harus berkomitmen bahwa ini merupakan suatu penyelesaian damai dari suatu perkara yang diajukan untuk negosiasi maupun mediasi. Baik, nah, ini mungkin terakhir terkait dengan tema berkaitan dengan negosiasi, mediasi, dan mediator. Nah, ada waktu masih panjang, mungkin ada yang mau ditanyakan dari adik-adik semua? Oh, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Siapa? Mbak Siska, Mbak Priska, atau mungkin ayo Mas Willy, siapa yang mau bertanya silakan Mbak Boni. Ya, Ada yang mau bertanya? silakan mungkin ada yang mau bertanya. Ini, Ya, ya Mas Galuh, ayo silahkan Mas Galuh. ya, Baik, Bu. oke. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tema hari ini memang bagus sekali. Ini ada pertanyaan dari saya, Bu. Ya, Eh, kan? untuk tahap mediasi dan negosiasi ini kan diperlukan tujuh. Tujuannya yaitu memunculkan sebuah kesepakatan. Nah, Ya, sekali dalam sebuah permasalahan di mediasi ataupun negosiasi, itu ada salah satu pihak yang mempunyai daya tawar yang lebih tinggi atau power yang lebih tinggi. Nah, ya, sebagai mediator ataupun waktu bernegosiasi, itu bagaimana menciptakan suasana agar suasananya proporsionalitas, karena kan di dalam hukum perdata juga atau hukum kontrak itu kan dikenal dengan proporsionalitas. Nah, ketika yang kedua yaitu ketika terjadinya sebuah kesepakatan, bukan terjadi kesepakatan tapi mediasi itu mengakibatkan salah satu pihak ya mau nggak mau sepakat. Nah, yang mempunyai daya tawar lebih tinggi itu menggunakan penyalahgunaan keadaan atau undue influence, itu nanti hasil mediasinya apakah bisa eh, dikatakan cacat kehendak sesuai dengan 13, sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa kesepakatan itu tidak tidak diperkenankan adanya undue influence atau penyalahgunaan keadaan. Baik, itu saja, Bu. Terima ya. kasih. Terima kasih. Bu Fris, ini saya jawab satu-satu ya, supaya saya tidak lupa juga. Boleh Bu, boleh. Ya, baik Mas Galuh. Eh, Terkait dengan pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang yang namanya mediasi, ya, mediasi itu kan sebuah proses. Mediasi adalah proses. Jadi kalau kita mengatakan sebuah proses itu pasti ada input, ada outputnya, ya. Inputnya itu apa sih sebenarnya? Inputnya adalah suatu permasalahan, suatu perkara perdata misalkan. Jadi suatu permasalahan itu adalah input untuk dibawa ke dalam suatu proses mediasi
atau negosiasi. Tapi yang ditanyakan oleh Mas Galuh ini lebih mengarah pada mediasi ya. Jadi mediasi adalah proses. Outputnya apa? Outputnya adalah kesepakatan dari para pihak. Itu adalah output. Nah, di dalam proses mediasi, di situ ada mediator ya. Nah, semua tahap itu sudah dilakukan oleh seorang mediator. Jadi tahapan itu sudah dilakukan oleh mediator, di mana mediator ini betul-betul bersifat netral. Jadi kalau katakanlah SOP-nya itu dilaksanakan, itu pasti 99% akan terjaga netralitas, ya. Jadi saya contohkan saja tadi ketika misalnya seorang mediator itu bisa bertemu dengan salah satu pihak, maka dia juga memberikan kesempatan pada pihak yang lain, ya, memberikan kesempatan pada pihak yang lain untuk bisa memberikan sebuah, gambaran ada netralitas di sini, ada kesamaan dari masing-masing pihak, ya, itu adalah sebuah proses. Nah, ketika seorang mediator itu sudah melaksanakan apa yang seharusnya dia laksanakan, tahap-tahapannya itu sudah dilakukan, eee, kemudian hal apa yang secara etika itu tidak boleh dilakukan. Jadi seorang mediator itu juga punya kode etik, ya. Mediator itu punya kode etik. Jadi kalau saya contohkan saja senyampang sebentar. Jadi kalau misalkan saya, itu kan saya punya sertifikat mediator dari Pusat Mediasi Nasional, ya. Pusat Mediasi Nasional itu dia punya kode etik untuk para mediatornya, ya. Kemudian untuk Kadin misalnya, Kadin juga punya kode etik untuk mediatornya. Jadi masing-masing lembaga yang menyelenggarakan pelatihan mediator, itu dia punya kode etik. Nah, kita terikat pada kode etik itu. Jadi kalau seorang mediator, dia melaksanakan tugasnya dan dia sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang dilakukan itu sesuai dengan Perma yang ada, Perma nomor 1 tahun 2016, jadi tahapannya itu sudah dilakukan, kemudian, secara kode etik mediator ini menjunjung tinggi kode etik yang, mengatur bagaimana dia harus bersikap, maka proses mediasi ini sudah dilakukan dengan baik, ya. Nah, terkait dengan para pihak yang punya daya tawar lebih tinggi atau, sehingga pihak lain itu pada akhirnya menerima. Nah, kita melihat bahwa mungkin pihak lain ini menganggap bahwa ini adalah suatu penyelesaian yang baik, win-win solution. Jadi kan begini, di dalam proses mediasi, negosiasi maupun perundingan itu tidak boleh ada, eee, apa ya, nanti ini dia harus kalah dan saya harus menang, misalkan begitu ya. Tetapi harus betul-betul ketika para pihak itu dalam posisi yang lemah, maka mungkin akan menjadi lebih baik ketika saya harus menerima tawaran yang demikian, ya. Jadi maka saya katakan tadi bahwa seorang negosiator, ya kalau saya katakan negosiator bukan bukan anu ya, bukan mediator ya. Seorang negosiator, maka dia harus paham betul tentang dokumen yang dimiliki, kemudian tujuan apa yang ingin dicapai, ya. Kemudian, terkait dengan tujuan apa yang ingin dicapai, itu dia tidak boleh mempunyai tujuan yang sifatnya itu maksimal, tapi dia harus punya standar minimal. Dia harus punya standar minimal, minimal tujuan apa yang harus saya dapatkan. Ya, jadi dari awal tuh sudah mapping seorang negosiator itu. Dia punya plan A, plan B, plan C, ya. Jadi ketika, eee, plan A itu merupakan sebuah tujuan saya yang maksimal, yang paling maksimal, itu tidak bisa tercapai, berarti saya harus menurunkan pada plan B. Kalau tidak bisa harus plan C. Tetapi tidak sampai pada posisi saya tidak punya planning, ya. Tidak boleh pada posisi saya tidak punya planning. Makanya sejak awal seorang negosiator itu dia harus betul, dia memahami apa yang dia punya, dokumen yang dia punya tujuannya itu harus apa, dan tujuan itu dia harus punya standar minimalnya apa, ya.
Nah, ketika proses ini sudah dilakukan semuanya di dalam proses mediasi, maka sebenarnya apa yang terjadi di dalam proses mediasi itu, eee, output-nya adalah seorang mediator itu akan menyampaikan laporan kepada hakim, pemeriksa perkara tentang 3 hal yang harus dipilih. Bisa keberhasilan, bisa ketidakberhasilan, bisa juga tidak dapat dilaksanakan. Ya, kalau tidak dapat dilaksanakan itu mungkin para pihaknya tidak datang dan seterusnya, sehingga tidak dapat dilakukan, apa, mediasi ya. Kemudian kalau keberhasilan berarti ada kesepakatan dari para pihak. Kalau ketidakberhasilan berarti ditemukan jalan buntu. Jadi kalau ditemukan jalan buntu, eee, tidak ditemukan kata sepakat di antara para pihak itu berarti mediasi itu tidak berhasil dilakukan. Tapi kalau mediasi itu tidak bisa dilaksanakan, itu mungkin karena para pihak ada yang tidak datang dan lain-lain memang menghindari mediasi ya. Tetapi ketika laporan keberhasilan itu sudah mencapai kesepakatan dari para pihak. Dari awal sudah saya sampaikan bahwa para pihak itu adalah orang-orang yang berkewenangan, ya, punya kewenangan. Sehingga tidak ada yang namanya, bahwa ini adalah dari sisi, apa, eee, kecakapan, itu ada cacat, itu tidak bisa, ya. Karena ada sebuah pilihan di dalam proses mediasi, itu mau sepakat ataukah tidak sepakat. Ya, mau sepakat atau tidak. Ketika seseorang atau ketika salah satu pihak itu menerima sebuah kompensasi ya, menerima sebuah kompensasi dari pihak lain, kemudian tidak lanjut pada, litigasi misalkan. Nah ini kan kesepakatan kan, dan ini menjadi sebuah win-win solution dari para pihak. Tetapi ketika salah satu pihak itu tidak, kekeh tidak mau dengan hasil, kesepakatan yang demikian, ya berarti mediasi itu tidak berhasil dan ini dilaporkan oleh mediator bahwa mediasi itu mencapai sebuah ketidakberhasilan. Gitu ya, Mas Galuh ya. Jadi artinya begini, sebenarnya di dalam mediasi itu tidak ada yang namanya, mediator itu punya, kekuatan atau power untuk memaksa salah satu pihak atau masing-masing pihak untuk sepakat ya. Karena kesepakatan itu semua diserahkan kepada para pihak. Mediator hanya menjembatani untuk menyampaikan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh masing-masing pihak. Gitu ya, Mas Galuh? Masih Baik, ada yang Bu. mau ditanyakan? Yang itu tadi, Bu, apa Heeh. ketika output dari mediasi itu kan biasanya entah itu akta Vandating atau apapun lah, Bu. Nah, itu kira-kira bisa digugat nggak atas karena adanya penyalahgunaan keadaan atau undue influence di pengadilan? Nah, kalau misalkan sebuah proses perjanjian ya, dan itu menjadi sebuah, apa, yang prosesnya tadi saya katakan bahwa proses mediasinya itu sudah dilakukan sepenuhnya, ya. Jadi tahapannya sudah dilakukan, apa yang harus diperhatikan oleh mediator itu betul-betul sudah dilakukan, tahapannya sudah dilakukan, maka, proses mediasi di sini adalah sebuah proses mediasi yang sudah benar. Ya, kemudian ke ketika menjadi sebuah, kesepakatan, berarti kan ini kesepakatan yang diinginkan oleh masing-masing pihak, ya. Apakah nanti, eee, terkait bisa ini digugat dan sebagainya, saya melihat bahwa sebuah, perjanjian yang dilakukan oleh, eee, dari hasil proses, mediasi itu adalah suatu proses yang sudah benar dilakukan, ya. Sehingga tidak ada saya melihat tidak ada cacat di dalam sepanjang mediatornya itu melakukan tahap-tahapannya sesuai tahapan-tahapan yang ada di dalam, perma tersebut. Gitu ya, Mas. Baik, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ada yang
yang mau bertanya? Baik, berikutnya. Ada pertanyaan? Ada lagi mungkin. Ada lagi? Oh, boleh kalau misalkan bertanya tidak hanya calon yudisium saja, mungkin mahasiswa yang mau bertanya juga boleh. Ini pesertanya cukup banyak, ini 41-an ini ya. Satu Ibu ya. Iya. Ini kan semua harus terjun ke masyarakat semua ini ketika lulus membawa nama besar WKS. Ya. Jadi apapun yang ingin ditanyakan terkait itu dalam kegiatan apapun ya, seminar atau apa gitu, eh, sebisa mungkin kita paham ya. Karena itu menjadi bekal kalian semua untuk terjun ke masyarakat. Jadi nanti ketika kita sudah sampai di masyarakat ya, maka apapun profesinya, yang namanya negosiasi, yang namanya perundingan itu selalu ada pada diri kita ya. Walaupun minimal itu adalah negosiasi. Minimal negosiasi. Kalau mediasi itu kan memang ada suatu proses ya, proses yang ada dalam proses pengadilan gitu ya. Tetapi kalau negosiasi itu dalam konteks apapun, itu kan kita selalu menemui hal-hal yang kita itu harus bernego. Kita harus negosiasi dengan pihak lain. Entah itu dalam hubungan kerja, entah itu dalam hubungan bisnis ya. Dalam hubungan apapun yang namanya negosiasi itu kita akan melalui hal itu. Nah, tadi yang saya katakan sebenarnya apa yang saya sampaikan terkait dengan apa sih yang harus kita pahami untuk kita bisa berhasil sebagai seorang negosiator, itu adalah hal-hal yang tadi saya sampaikan. Pertama adalah kita memahami betul permasalahan kita, dokumen-dokumen kita, ya. Itu harus betul kita pahami, kita inventarisir ya. Jadi ibaratnya begini, kita inventarisir semuanya. Kita klasifikasikan mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang menjadi skala berikutnya. Ya, karena pemahaman terhadap masalah permasalahan kita, dokumen-dokumen kita itu menjadikan kita tahu bahwa sebenarnya kita itu ada di posisi mana. Kemudian terkait juga tentang peraturan yang mengatur, ya. Eh, Tidak hanya dalam negosiasi terkait dengan masalah-masalah hukum, negosiasi di dalam hubungan sosial pun itu juga kita harus paham betul tentang regulasi kita itu apa sih gitu ya. Kita itu ada pada posisi yang posisi ada di mana? Apakah posisi lemah ataukah posisi yang kuat? Ya. Eh, Selamat siang Bu Santi. Tiba-tiba muncul ini. Selamat siang, Bu. Maaf, Bu, tadi masih ngurusi KRS dan lain-lain, jadi saya join telat, tapi sambil ngecek anak-anak saya Iya. ikut apa enggak. Ada Terima banyak nih yang kasih. ikut, ada Lanjut. Jadi, 42-an terima kan. kasih, Bu Titi sudah Iya. berkenan jadi narasumber di siang hari ini. Tentunya sangat bermanfaat untuk anak-anak, apalagi untuk menambah poin SKE-nya juga, Bu. Terima Iya. kasih sekali, Nje. Memang betul ya. Secara formal kegiatan kegiatan ini memang bagus sekali ya. Jadi secara formal itu memenuhi standar kelulusan yang sudah distandarkan oleh universitas, harus ada SKI dan seterusnya. Tetapi ada hal lebih penting secara substansi ini mahasiswa betul-betul harus dibekali hal-hal seperti ini. Jadi ketika ada di masyarakat itu memang betul-betul sudah siap. Gitu ya. Oke, saya mengapresiasi fakultas ini kegiatan kegiatan yang maraton ini ya. Mulai Iya, dari betul, Bu. kelihatan maraton ini. Jadi mahasiswanya ini terutama ya, jangan bosan-bosan untuk Iya. menerima ilmu apapun ya. Karena terkadang ada ilmu-ilmu yang sebenarnya diselipkan oleh dosen itu di sela-sela substansi materi formal ya. Dan itu menjadi apa? Sangu untuk kalian semua ada di masyarakat. Ya. Eh, Lanjut ya, saya senang sekali ketika harus bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus atau
para mahasiswa-mahasiswa baru itu saya paling senang sekali. Jadi eh, ibaratnya kalau mahasiswa baru itu mahasiswa yang masih unyu-unyu itu ya, yang harus karakternya itu harus dibentuk betul itu. Jadi mahasiswa semester 1 itu mahasiswa yang masih unyu-unyu, sukanya masih gerombol sana, gerombol sini itu kan. Jadi eh, tapi kalau sudah mengalami proses semester 1 sampai semester akhir, nah kematangan itu akan terlihat di mahasiswa semester akhir seperti kalian semua ini. Ada lagi yang mungkin perlu ditanyakan dari apa yang sudah saya sampaikan? Waktunya masih banyak ini ya Bu Fris. Ya itu. Ya, masih jam berapa sekarang ini? Sekarang jam 2 lebih 22 menit ini. Ya, masih banyak. Jadi saya ulangi lagi ya, berkali-kali harus saya sampaikan bahwa kita itu adalah negosiator, ya. Kita ini adalah negosiator. Negosiator baik secara eksplisit maupun secara implisit, ya. Jadi kita semua pribadi-pribadi kita itu adalah negosiator, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Jadi kenapa saya selipkan begini? Ketika kita berhadapan dengan pihak lain, ya, kemudian ada permasalahan-permasalahan hukum atau permasalahan-permasalahan sosial, maka kita harus punya gambaran bahwa atau punya tujuan bahwa eh, tidak boleh tujuannya adalah saya harus menang, ya, pihak lain harus kalah. Tetapi win-win solution itu yang harus betul kita tanamkan pada diri kita. Jadi karena apa? Di dalam proses-proses hukum pun, ketika seseorang mau atau berkenan untuk dilakukan negosiasi atau mediasi, berarti itu harapan apa sih bagi pihak lain? Misalnya nih, saya eh, sama adik-adik semua nih ya, di satu pihak, ini harus mediasi. Nah, ketika saya menerima untuk dilakukan mediasi, mediasi itu kan wajib kan diupayakan ya. Ketika saya menerima mediasi, berarti harapan dari adik-adik semua itu apa? Apa yang tergambar dari saya ketika saya mau menerima mediasi? Siapa yang mau jawab? Ayo, monggo dijawab daripada bosan atau tertidur. Ini lebih jelek lagi malah tidak tertidur. Ini Wah, ada yang maafin. ini ada yang tertidur kah? Ayo, siapa ini? Monggo Bu, ditunjuk aja Bu. Iya. Namanya ada. Iya, ini untung nggak ada kewajiban untuk on cam ya, Bu Santi, Bu Fris. Harusnya ada. Bu Fris saja on cam kok. Ini sudah saya screenshot, nanti tinggal laporannya ke Pak Dekan ini. Nggak on cam ini Pak. Nah, Ini paling kalau disuruh on cam pasti ada yang masih bangun tidur. Tapi boleh ya saya minta on cam ya semuanya ya. Eh, boleh Bu, boleh. Oke, saya minta on cam semuanya aja. Biar nanti di screenshot sama Mas Jipi nih. Wah, ini Mas Frans ini. Wah, itu Pak Ini Frans. kan sobonya sudah pengadilan nih. Saya mau tanya nih Mas Frans. Saya Pertanyaan lagi saya di tadi. BPH Ibu. Saya lagi di BPH Ibu. Lagi ada Iya. klien Ibu. Oh ya dah, ya enggak apa-apa kan. Ini 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 lagi ada mediasi di sini Ibu bersama Oh Pak iya. Sudahman Ibu. Yang ada mediasi Oh, Bu, pas berarti. oh Lagi iya, di depan betul. ada klien Ibu. Betul, betul. Iya. Itu mediasi yang dari pengadilan. Enggak, ini non litigasi Ibu. Oh, berarti Laporan aja dari Polda Ibu. anu aja ya, apa bentuknya negosiasi itu ya. Betul, betul Ibu. Ini lagi Ya, di depan kami nih Ibu. Lagi ada ya, memediasi. Ini lagi rame di BPH Ibu. ya itu
apa negosiasi itu. Karena Ya, kalau memang lagi kalau negosiasi ini, Bu. mediasi ya kalau mediasi itu memang resmi harus ada mediator. Jadi Sep. ini menjadi sebuah salah kaprah ya. Jadi kalau itu mediasi itu memang harus ada mediatornya dan mediator itu harus orang yang punya kompeten, dia punya Betul. sertifikat mediator ya. Ya, kayak kayak saya Jadi sendiri kan ada kompetensinya nih, Bu. ya Sertifikasi kompetensinya ada saya. ya jadi Gitu. ada bisa negosiasi. Ya. Ini Mohon Mbak izin nih, Ijam Bu, nih nggak bisa juga. terlalu bersuara ya. Mohon Iya, izin nih, nggak Bu. apa-apa. Ini Mbak Ijam Siap, Ibu. juga ini sudah on cam. Mbak Ijam, kalau misalkan nih pertanyaan saya tadi, kalau misalkan ditawarkan untuk upaya mediasi ya. Nah, ini ditawarkan upaya mediasi ya. Kemudian salah satu pihak menyatakan, "Oke, saya bersedia untuk mediasi." Itu apa yang dinilai dari pihak lain terkait dengan pihak eh, pihak lawan kita itu menyatakan mau bermediasi. Apa yang kita gambarkan tuh? Ber- Berarti memang mau dimediasi, berarti memang mau diselesaikan, mau ada solusi lebih, mau diselesaikan. Hmm, Mbak, Dibicarakan lah, maksudnya dibicarakan untuk ketemu kenapa konflik itu terjadi. sebenarnya tidak hanya sebatas itu, tetapi ada hal jauh yang kita bisa tangkap. Berarti dia menginginkan penyelesaian secara damai. Hmm. Ya, jadi itu yang harus menjadi mindset kita sebagai pihak lawan. Ketika pihak tersebut menyatakan siap untuk mediasi, berarti mindset mereka adalah mau penyelesaian secara damai. Karena ketika tidak mau bermediasi, berarti dia tidak mau penyelesaian secara damai. Berarti litigasi itu akan jalan terus. Mm-mm. Ya. Sehingga ketika kita menjadi posisi seorang negosiator yang baik, itu harus betul-betul kita memahami apa sih tujuan kita maksimal, ya. Dan tidak lupa tadi saya sampaikan juga kita harus punya standar minimalnya. Karena kita tidak mungkin harus ada pada posisi maksimal bahwa kita harus begini, harus kita harus sepakat tentang ini, tentang ini dan nggak bisa seperti itu. Ya, itu adalah bagaimana strategi. Nah, strateginya yang paling penting ketika untuk masalah-masalah hukum itu adalah bagaimana analisis hukum kita itu, bagaimana kita menganalisa dokumen-dokumen hukum kita. Itu ada dalam posisi di mana, posisi kuat ataukah posisi lemah, ya, itu yang harus betul kita pahami. Oke, ini Tapi berarti mahasiswa S1, S2 semua ya, Bu Fris? Ya, Mas Galuh ya? ya Bu, tapi biasanya ini ada Hmm, satu kasus yang saya tangani di PN hmm, Malang. Ya, Itu memang yang pertama eh, mereka mau mediasi karena mereka selaku penggugat. Karena di Perma nomor 1 tahun 2016 itu kan kalau penggugat tidak hadir atau tidak mau melakukan mediasi maka perkara akan dinyatakan tidak dapat diterima atau DNU. Terus hmm, yang kedua itu memang ini apa eh, memang dari segi gugatannya pun kurang kurang ini Bu apa dari buktinya itu kurang. Oleh karena itu hmm, mereka juga mungkin menyadari bahwa buktinya kurang akhirnya berusaha untuk di proses mediasi itu lebih aktif dan hmm. untuk mendapatkan ini status mempunyai itikat baik dalam sebuah penegakan hukum ini atau Ya, peradilan gitu Bu. hmm, Menurut saya. ya. Jadi memang mediasi kan menjadi upaya yang wajib, proses yang wajib diupayakan ya. Tetapi kan di dalam proses mediasi itu tidak harus keberhasilan kan? Tidak harus ada suatu kesepakatan dari hasil mediasi itu. Mediasi yang dilakukan itu bisa ada kesepakatan, ya, artinya bisa ada keberhasilan, bisa juga tidak berhasil, tidak ditemui kesepakatan, ya. Kemudian bisa juga tidak terlaksana. Jadi secara formal, upaya mediasi itu kan memang harus harus diupayakan, mediasi itu harus diupayakan. Tetapi tidak harus ada keberhasilan, tidak harus ada kesepakatan. Boleh tidak ada kesepakatan, ketika misalkan satu pihak itu tidak mau,
sepakat ya, tidak mau sepakat karena mungkin pihak sana itu memang pihak yang lemah gitu ya. Saya itu pihak yang kuat gitu kan. Ya kalau memang berpendapat begitu eh, mediasi kan tidak harus ada kesepakatan. Jadi dianggap tidak berhasil di dalam melakukan mediasi karena memang tidak ada kesepakatan di dalam proses mediasi tersebut. Oke, ada berikutnya yang mau gitu ya Mas Galuh ya. Jadi sebenarnya itu bukan akal-akalan ya. Ya memang mungkin itu sebuah akal-akalan, tetapi di dalam formalitasnya mediasi itu kan memang diupayakan ada, tapi ada tiga hal yang nanti apakah itu berhasil ataukah tidak berhasil, tidak ada kesepakatan atau memang tidak bisa dilaksanakan, tidak terlaksana gitu ya. Oke, ada lagi yang mau Iya, ditanyakan? baik, Bu. Mm-mm. Maksud saya itu Bu, apa mediasinya itu dijadikan sebuah strategi karena kan di dalam Perma 1 2016 ketika eh, apa tingkat kehadiran itu kan dijadikan salah satu apa ini bahwa dia beritikat baik atau tidak, entah itu Mm-mm. penggugat ataupun tergugat. Nah, itu biasanya itu nanti akan diselipkan dalam kalau penggugat biasanya akan diselipkan dalam replik bahwa penggugat itu beritikat baik ketika tergugat tidak hadir atau diwakili oleh kuasa hukumnya pun nanti itu akan dijadikan poin dalam replik biasanya Bu, bahwa Iya, tergugat tidak beritikat baik atau bagaimana seperti itu iya, biasanya. iya. Itu merupakan sebuah strategi ya. Itu merupakan strategi. Aturan mengatur bahwa upaya mediasi itu harus ada, ya. Upaya mediasi itu harus ada. Dan ketika hasil dari proses mediasi itu apakah itu keberhasilan, pasti akan mempunyai implikasi yang berbeda dengan mediasi itu yang tidak membawa keberhasilan. Dan mempunyai implikasi yang berbeda juga ketika mediasi itu tidak dilaksanakan. Betul kan? Akan memberikan dampak pada konsekuensi putusan di pengadilan. Dan itu akan berdampak. Karena memang secara aturan itu sudah diatur di dalam Perma. Sehingga ketika seseorang mempunyai langkah, ya, posisi saya seperti ini. Berarti saya ketika mediasi ditawarkan, diterima mediasi. Mungkin dia tahu bahwa lawannya itu tidak bisa datang, ya. Makanya saya katakan bahwa seorang negosiator yang baik itu dia akan paham betul tentang kondisi kita, posisi kita yang dibuktikan oleh dokumen-dokumen hukum kita, kemudian aturan yang peraturan hukum yang berlaku misalkan. Kemudian tahu juga posisi lawan, ya, dan tahu juga posisi lawan. Nah, kalau kita tahu posisi yang demikian, kita akan tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Karena di dalam Perma itu secara tertulis dikatakan bahwa nanti mediator itu akan menyampaikan laporan apakah mediasinya berhasil, ada kesepakatan, atau mediasinya tidak berhasil, atau mediasinya tidak bisa dilaksanakan. Karena mungkin karena adanya ketidakhadiran dari salah satu pihak. Itu strategi yang
itu yang saya katakan itu sebagai sebuah strategi ya. Jadi makanya kita harus tahu betul posisi kita itu ada di mana. Kemudian posisi lawan itu kalau kita mempelajari itu ada di mana, ya. Sehingga ketika kita melakukan negosiasi ataupun melakukan mediasi, itu langkah-langkah itu sudah terarah gitu ya. Kan tidak menutup kemungkinan seseorang itu tidak hadir di dalam proses mediasi. Betul nggak? Betul, Bu. Betul kan? Jadi kalau misalkan lawan itu paham betul bahwa dia tidak akan bisa hadir gitu. Mungkin karena dia sakitnya atau karena dia sakit atau apa dan seterusnya dia tidak bisa hadir dan dia tahu betul tentang ketidakhadiran mungkin dia dalam posisi yang ada di mana dan tetapi itu ada hal perkecualian yang untuk di perma juga ya. Tetapi kehadiran itu menjadi suatu itikat baik ataukah itikat tidak baik ketika dia tidak hadir. Dan itu semua akan disampaikan kepada pengadilan oleh mediator. Dan itu menjadi sebuah catatan. Makanya saya katakan begini, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa saya, ibaratnya begini, kalau kita mau belajar tentang hukum, ya, kita belajar tentang hukum, itu bukan 2 ditambah 2 sama dengan 4, ya. Itu bukan seorang lawyer yang sukses. Tapi dia akan berpikir bahwa kalau kita belajar tentang hukum itu adalah 4 itu dari mana? Jadi bukan 2 tambah 2, jawabnya pasti 4 ya. Tetapi kita harus punya pola pikir bahwa 4 itu dari mana? Kalau 4 itu 3 tambah 1 kan betul ya. 5 kurang 1 betul. 2 tambah 2 betul. 4 tambah 0 betul. Semua jawaban banyak yang mengarah pada angka 4 itu dari mana. Itulah kita belajar tentang hukum. Sehingga sebuah kreativitas ya dari inovasi. Makanya tadi di dalam tema program ini kan juga terkait dengan apa? Inovasi ya tadi itu. Nah, program penguatan kompetensi mahasiswa berbasis kepemimpinan, profesionalisme, dan inovasi. Ya. Nah, lulusan sarjana hukum itu harus punya kreativitas, punya inovasi. Ya. Kita gambarkan aja yang real ada di depan mata kita dalam proses peradilan. Di dalam proses peradilan itu, kalau saya contohkan ini peradilan pidana misalkan ya, kasus yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum sama kasus yang dihadapi oleh lawyer dalam posisi sebagai terdakwa misalkan sama kasus yang dihadapi oleh hakim itu sama atau enggak? Sama atau enggak, Mas Galuh? Kasusnya sama, Bu. Sama kan kasusnya. Tapi cara pandangnya beda atau enggak? Tentu saja berbeda, Bu. Beda. Kalau kita punya pola pikir untuk melihat kasus itu hanya sebatas pada 2 tambah 2 sama dengan 4, itu picik. Itu nggak akan ada kesuksesan yang mengikuti. Tapi kalau kita melihat bahwa kasus itu adalah angka 4 kasus itu. Kasus itu angka 4. Kalau kasus itu angka 4, berarti di dalam kasus itu ada 3 tambah 1, ada 5 kurang 1, ada 4 tambah 0, ada 2 tambah 2, dan seterusnya. Tergantung kita mau mengambil yang mana untuk bisa mendukung kepentingan dari masing-masing pihak. Misalnya pihak jaksa, pihak lawyer, ya, pihak advokat, ya, kemudian pihak hakim. Kan begitu ya. Sehingga ketika aturan itu sudah mengatur ya harus ada mediasi, harus melalui upaya mediasi dan seterusnya. Maka kita harus kreatif dan inovatif. Ya.
Kalau ternyata plan A itu menjadikan harapan kita menjadi turun, ya kita pakai, misalkan plan A itu harapan kita tidak bisa tercapai, ya kita turunkan plan B, plan C, tetapi kita punya standar minimal, bukan tidak punya standar, tidak punya planning, itu bukan begitu ya. Itu ya Mas Galuh ya? Baik, Bu. Oke. Ada yang lain? Ini yang lain kemana ini? Kok hanya Itu tadi saya cuma sharing aja, Bu. Soalnya biasanya di lapangan seperti itu. iya, Dimainkan di keaktifan. ya betul. Jadi nanti kalau sudah ada di lapangan itu banyak faktor ya. Jadi ketika kita di bangku kuliah kita melakukan seperti ini di lapangan banyak faktor. Makanya kita butuh kreativitas ya, butuh inovatif. Jadi tidak bisa yang namanya kita itu hanya oh bahwa harus begini, hanya begini itu tidak bisa begitu. Jadi kalau ibaratnya begini ya, eh idealisme itu boleh ya. Iya Bu Fris ya, idealisme itu boleh ya Bu Fris ya. Bu. Boleh, tetapi tidak harus. Ya, Ibaratnya begini, ya, karena banyak faktor di masyarakat yang eh, ada yang sepaham, ada yang kita tidak sepaham, ada yang kita berkenan, ada yang kita tidak berkenan, ya. Di dalam permasalahan-permasalahan hukum itu kan banyak faktor kan. Nah, banyak faktor. Eh, yang namanya seseorang yang harus kuat, terutama orang-orang yang ada di lawyer ya. Lawyer itu kan biasanya begini, lebih baik gak usah litigasi lah, non litigasi gitu kan. Biasanya kan lebih baik non litigasi, itu kan lebih lebih apa ya, lebih tidak memakan waktu, tidak memakan biaya, ya. Kalau misalkan diupayakan non litigasi, mau negosiasi atau mau selesai di mediasi, ya, berarti memang kita harus betul-betul punya kekuatan bahwa ini harus selesai. Kalau ini harus selesai, berarti prosesnya kan kita harus tahu. Apa yang dipersiapkan pada setiap tahapan proses itu kita juga harus tahu. Ya. Jadi ketika kita paham tentang tahapannya yang tadi saya sampaikan itu, seorang negosiator, ya, tahapannya apa, kemudian di dalam masing-masing tahapan itu apa yang harus kita kuasai, ya. Kemudian ketika kita masuk pada proses negosiasi, kita sudah memahami betul posisi kita itu ada di mana, ya. Dan itu yang akan membawa seorang negosiator itu cukup profesional, ya. Itu yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan tidak materi yang tidak banyak ini, ya, yang saya sampaikan pada ini saya lebih lebih memberikan hal-hal yang ini menjadi sebuah pengalaman siapapun ya. Jadi eh, menjadi seorang mediator dan menjadi kalau seorang mediator berarti dia ada dalam posisi yang ada di tengah-tengah. Kalau dia menjadi posisi negosiator berarti dia masuk dalam posisi yang para pihak ya. Dan itu mempunyai konsekuensi yang berbeda, mempunyai kewajiban yang berbeda dan mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Oke, masih ada lagi yang mau ditanyakan? sepertinya sudah cukup Ibu. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup? Nah, kalau sudah tidak ada, saya kembalikan lagi ke Bu Fris ya. Ya, terima kasih Bu Titi. Jadi sangat menarik sekali Bu Dokter Titi ini karena waktu Pak Andi kemarin juga Pak Andi menjelaskan terkait dengan negosiasi, mediasi, arbitrase dalam aturan-aturan yang terbaru Ibu. Jadi konsepnya lebih ke teoritisnya. Ya, Pak Edi kemarin lebih ke profesi-profesinya, sedangkan Bu Titi ini yang lebih ke arah prakteknya, yaitu lebih ke strategi dan teknik penyelesaiannya bagaimana.
Jadi memang lebih banyak diskusi karena kalau Bu Dokter Titi ini memang lebih ke praktek. Jadi justru gongnya itu ya di Bu Titi ini yang tidak ditemukan materi di perkuliahan, ditemukannya di sini karena strategi dan teknik itu kan memang sangat penting sekali untuk nanti ketika bekerja mungkin menjadi advokat atau mungkin nanti menjadi mediator, sangat penting sekali. Jadi terima kasih Bu Dokter Titi. Jadi pengetahuan bagi mungkin di sini yang S2 sudah ada yang menjadi advokat, berarti beberapa menjadi advokat, jadi bisa dipraktekkan nanti ilmu-ilmunya. Kemudian yang S1 juga nanti setelah ini bisa ikut PKPA, kemudian nanti bisa setelah mengikuti PKPA bisa menjadi advokat. Jadi untuk fotonya tadi sudah difoto oleh Mbak Santi, Bu Titi. Kirim foto ke saya Mbak Santi. Oh, ya. Mbak Santi muncul sebagai tukang foto. Sudah difoto. Mas, Tapi kalau mau difoto ulang dengan mau foto ulang Mbak Santi. apa namanya di on cam juga bisa Bu Titi. Ya, Iya. ini harus on cam semua ini Sudah. supaya paham nanti siapa-siapanya ini. Tapi banyak yang off cam ya Mbak Santi ya. Iya. Ayo coba on cam semua. Ayo di on cam, ada Bu Santi loh ini. Nanti dimarahin Bu Santi semua ini. pada bangun tidur semua itu kelihatannya. Ini tadi waktu Bu Titi menjelaskan tidur enggak? Hah? Jangan-jangan tidur. Usai Tidak bangun. ada Ibu. Sedang melakukan ibadah tidur. Makanya begitu usai bangun karena jamnya jam kritis nih. Semua pada rambutnya Bu. Yes. Kalau ada Bu Santi manut Saya semua. bantu fotonya Bu. Iya Mbak. Iya. Baik, sudah siap. Saya izin foto nggih Bu. Iya Mbak Santi. Iya. 1. Bentar. Iya Pak. Ya. 1, 2, 3. Yes. Bentar, sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi. Bentar Bu. Iya. Karena ini cukup banyak loh ini Bu Titi. Wah, surprise nih. 43-an nih. Iya, Tapi mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Ini kan banyak jamnya ini. jam kritis ini. Jam-jam 1, 2 ini jam kritis. Enggak apa-apa. Senang kok Bu Titi. Sebentar. Ya. Kurang 1. Nggak ngantuk Bu, lagi ngitung-ngitung ini Bu. Wah, persiapan mau ini Lebaran kalau Bu Icam ini. Ampun, sudah Bu Titi, sudah Bu Terima Fris. kasih Bu Santi. Iya. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama. Terima kasih ilmunya Bu Titi. Sama-sama. Nanti jangan lupa untuk para peserta tanggal 4 Maret ya dengan Prof. Ari. Iya, absensinya sudah ya Bu Fris ya? Sudah. Sudah, ya. Tolong nanti di absensi dituliskan nama lengkap dengan jelas. Kalau yang kagungan gelar bisa dituliskan dengan gelarnya tidak apa-apa. Nanti untuk dicantumkan di sertifikatnya. Baik, terima kasih. Kalau kami yang sudah dinyatakan lulus ini apa dan belum di wisuda apa perlu mencantumkan MH-nya atau bagaimana Ibu? Mohon arahan. Karena belum yudisium ya belum dulu Pak, MH-nya ditahan dulu. Baik, terima kasih Ibu. Walaupun pengakuannya sudah lebih dari MH malahan. Baik, terima kasih Ibu. Baik, untuk itu untuk hari ini saya akhiri G. Ketemu lagi tanggal 4, tetap di jam 1, tapi bersama beda pemateri yaitu Prof. Ari Purwadi SHM Hum terkait dengan legal audit ya, Bu Santi. Iya, betul Bu Fris. Legal audit. Terkait dengan legal audit, iya.
Saya kira sekian. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya Bu Fris, Bu Baik, Santi. monggo. Terima Iya, kasih. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Titi, Bu Fris, Bu Terima Santi. kasih, Ibu.